Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Jana dengan NIM 240302645. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek sederhana yang saya buat dengan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan juga teknologi Ajax. Proyek yang saya buat adalah aplikasi web sederhana untuk menginputkan dan menampilkan data negara beserta ibu kota. Pada aplikasi ini, pengguna dapat menambahkan data negara dan ibu kotanya melalui form yang sudah tersedia. Kemudian, data tersebut akan langsung ditampilkan pada halaman web tertentu, tanpa perlu melakukan refresh atau reload halaman. Melalui proyek ini, saya ingin menunjukkan bagaimana Ajax itu dapat membantu membuat aplikasi web itu menjadi lebih interaktif dan juga menjadi lebih efisien dalam proses pengolahan data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari Ajax, struktur database yang telah digunakan, dan cara kerja sistem yang aplikasi yang udah saya buat. Latar belakang, yang pertama itu latar belakangnya itu perkembangan teknologi web menuntut sistem yang lebih cepat dan interaktif. Pada website konvensional, proses input dan tampilan data masih memerlukan reload atau refresh halaman, dan itu masih kurang efisien. Dengan menggunakan Ajax atau Asynchronous JavaScript XML, memungkinkan pertukaran data antara klien dan server tanpa harus memuat ulang halaman. Dengan teknologi ini, proses input dan penampilan data menjadi lebih cepat dan juga responsif. Berdasarkan hal tersebut, dibuat sistem input data negara dan ibu kota berbasis web menggunakan Ajax, PHP, dan MySQL untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya, pengertian dari Ajax. Ajax adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript dan XML. Ajax adalah gabungan teknologi aplikasi berbasis website yang membuat aplikasi web tampil lebih responsif saat pengguna melakukan interaksi pada halaman website. Cara kerja dari Ajax itu ada 5 tahap. Yang pertama, saat user mengklik tombol simpan, maka data yang akan dikirim Ajax itu akan tersimpan ke PHP, dan PHP akan data ke HP-nya melalui proses PHP, lalu PHP itu akan menyimpan data ke dalam database di MySQL. Lalu saat user ingin menghasilkan outputnya, maka Ajax akan mengambil ulang data, dan data itu akan tampil tanpa di reload terlebih dahulu atau di refresh. Fungsi dan kelebihannya itu ada tiga aja yang saya ambil, dan kelebihannya ada 3. Fungsinya itu mengirim data tanpa di refresh untuk mengambil data secara dinamis dan meningkatkan interaktivitas web. Kelebihannya itu lebih cepat, lebih responsif, dan user experience-nya lebih baik. Tool-tool yang saya gunakan itu ada HTML. HTML ini berfungsi untuk struktur halamannya, digunakan untuk struktur halaman, lalu CSS atau Bootstrap-nya itu untuk tampilan halaman webnya nanti, lalu ada JavaScript-nya untuk interaksinya, ada jQuery untuk mempermudah Ajax, dan PHP untuk proses servernya untuk penyimpanan datanya, lalu ada MySQL tempat penyimpanan datanya, lalu ada XMPP untuk server lokalnya untuk kita mencari web lokal yang website yang sudah saya buat tadi itu database. Terus ada struktur database. Struktur database saya itu ada 4. Ada ID negara, ibu kota. ID negara ini dengan tipe integer, yaitu sebagai primary key. Lalu negara menggunakan tipe varchar, dan juga ada ibu kota dengan tipe varchar juga, dengan tanggalnya ini tipenya tipe timestamp untuk waktu data yang ditambahkan saat menginput data nanti. Selanjutnya, tampilan sistemnya itu ada seperti ini, ada input negara dan ibu kota kalian, tampak seperti sederhana aja. Terus ada negara, terus bisa diinputkan negaranya dari negara mana, terus ibu kotanya ibu kota mana, lalu disimpan data, terus akan muncul hasil datanya di bawahnya langsung secara otomatis saat disimpan datanya. Seperti contohnya ini, Indonesia, Jakarta, tahun 2026, bulan 3, tanggal 5.
kita lihat saja langsung tampilannya di localhost ya. Ini sebelumnya ada data yang udah saya tambahkan. Kita coba hapus misalnya data Indonesia deh. Sudah saya hapus, raw delete berhasil. Kita refresh, maka data yang udah dihapus tadi tidak ada ya. Lalu saat kita mau inputkan negara, misalnya yang kita hapus tadi Indonesia, kita inputkan kembali ke sini. Nah, saat kita mau input ibu kota, dan bila ibu kotanya kita tidak isi terlebih dahulu, langsung kita tekan simpan ini, simpan data, maka akan muncul notifikasi tidak boleh kosong. Lalu kita pencet aja OK. Maka kita perlu isi ibu kotanya terlebih dahulu, yaitu Jakarta, ibu kota Indonesia. Nah, jika udah pas, kita pencet aja klik simpan data, dan saat diklik ini otomatis negara dan ibu kotanya otomatis kosong untuk formnya. Lalu akan muncul tulisan data berhasil disimpan, dan muncul secara otomatis negara Indonesia-nya di bawah daftar negara ini, negara Indonesia dengan ibu kotanya Jakarta pada tahun 2026 bulan 3 tanggal 14. Selanjutnya ada potongan Ajax. Potongan Ajax yang saya pakai itu ada tampil datanya. Ini berfungsi untuk menampilkan data yang udah kita inputkan sebelumnya itu dalam bentuk format HTML. Hasil datanya yang akan muncul dengan tipe menggunakan post. URL-nya itu diproses PHP yang bertugas untuk memproses data dari database. Lalu ada datanya itu aksi tampil ke file PHP sebagai tanda bahwa sistemnya ingin menampilkan data dari ke database. Lalu ada success function data, maka data akan dikirim ke server, akan diterima oleh variabel data jika itu berhasil. Lalu ada $tampil HTML data, yaitu akan menampilkan dalam elemen HTML yang memiliki ID tampil. Lalu di sini ada juga yang Ajax selanjutnya itu untuk menyimpan data ya. Dan untuk menyimpan data ini sama dengan tampil data dengan tipe post juga. Terus URL-nya juga prosesnya di PHP, proses PHP. Terus datanya itu mengirimkan data, diinput oleh user, negara dan ibu kotanya nanti. Lalu dengan parameternya itu aksi tambah, menandakan bahwa sistem akan menambahkan data ke database. Jika berhasil function datanya, maka akan dikirim respon yang disimpan di dalam variabel data. Lalu akan menampilkan pesan berhasil ke halaman web. Ada suksesnya itu. Terus negara file dan ibu kota file itu untuk mengosongkan kembali inputnya nanti, seperti yang saya tunjukkan sebelumnya itu. Jika sudah disimpan, maka otomatis tempat inputnya menjadi kosong. Nah, itu karena ini. Lalu nanti ada tampil data di sini akan memanggil kembali fungsi tampil data agar data terbaru langsung muncul tanpa perlu di-reload. Maka hasil implementasinya data kita itu akan berhasil disimpan. Oh maaf, saya belum besarkan ya. Hasilnya itu berhasil disimpan. Lalu datanya langsung muncul, tidak terjadi reload halaman, dan sistemnya akan berjalan dengan baik. Sebelum kesimpulannya, saya belum menunjukkan ya pengguna codingan apa aja yang saya gunakan. Di sini ada ibu kota.php, fungsi sebagai halaman utama tampilan web yang digunakan oleh pengguna untuk menginput dan melihat data negara beserta ibu kotanya.
Di dalam file ini terdapat beberapa bagian utama, yang itu struktur HTML, penggunaan Bootstrap untuk tampilan, dan penggunaan jQuery untuk komunikasi dengan server. Pertama, pada bagian HTML-nya itu ada input form yang digunakan untuk memasukkan nama negara dan juga ibu kotanya. Kedua input ini nantinya akan diisi oleh user sebelum data akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya, terdapat sebuah tombol simpan data yang berfungsi untuk menjalankan proses penyimpanan data ketika pengguna sudah mengisi form yang tersedia. Pada bagian berikutnya terdapat elemen yang ID tampil yang digunakan untuk menampilkan daftar negara dan ibu kota negara yang sudah tersimpan. Nih. Di dalam file ini terdapat script jQuery dan AJAX yang berfungsi untuk mengirimkan data ke server tanpa perlu melakukan reload halaman. Yaitu ada scriptnya yang menggunakan jQuery ini. Dan ketika halaman pertama kali dibuka, sistem akan menjalankan sistem fungsi tampil data. Fungsi ini mengirimkan permintaan ke file proses menggunakan AJAX untuk mengambil data dari database. Di sini tampil data nanti dari proses PHP ini diminta. Kemudian datanya akan berhasil diambil dan diambil secara otomatis pada halaman web di bagian daftar negara. Selain itu, ketika pengguna menekan tombol simpan data, sistem akan mengambilkan nilai input negara dan ibu kotanya. Kemudian mengirimkan data tersebut ke dalam file proses PHP menggunakan AJAX untuk disimpan ke dalam database. Setelah berhasil disimpan, sistem akan menampilkan pesan yang berhasil. Sistem akan menampilkan tulisan berhasil disimpan proses PHP. Data akan berhasil disimpan. Setelah data berhasil disimpan, sistem akan menampilkan pesan berhasil dan mengosongkan form inputnya dan menampilkan terbaru tanpa perlu di-refresh halamannya. Yaitu di sini akan mengosongkan diri form inputnya dan akan tanpa perlu melakukan refresh halaman gitu. Dengan penggunaan AJAX, proses pengolahan data ini aplikasinya menjadi lebih cepat dan interaktif. Terus di sini juga ada ibu kota load PHP. File ini berfungsi untuk menampilkan data negara dan ibu kota yang tersimpan ke dalam database. Ketika halaman dijalankan, sistem itu akan memanggil file ini untuk menggunakan AJAX mengambil data dari database tanpa perlu melakukan reload halaman. Selanjutnya itu ada proses PHP. Pada file proses.php ini, dia berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi web dengan database. File ini bertugas untuk memproses permintaan yang dikirim dari halaman ibu kota PHP melalui AJAX. Pada bagian awal kodenya itu menggunakan koneksi data MySQL query connection itu. Lalu koneksi ini diperlukan agar dapat mengakses ke database, yaitu database negara yang itu berisi tabel negara. Selanjutnya sistem akan memeriksa nilai aksi yang dikirim melalui metode POST dan AJAX. Nilai ini digunakan untuk menentukan proses yang harus dilakukan oleh sistem. Jika nilai aksinya adalah tampil, maka sistem akan menjalankan sistem query SQL select untuk mengambil seluruh data dari tabel negara yang ada di dalam database, dan data ini diambil kemudian diproses menggunakan MySQL Friends Array. Terus dengan jQuery, selanjutnya ke kesimpulannya, AJAX ini membuat sistem kita menjadi lebih interaktif, proses input data menjadi lebih cepat, integrasi PHP dan MySQL dapat berjalan dengan baik, dan proyeknya berhasil dibuat sesuai dengan tujuan yang kita buat. Thanks for watching. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.